Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan memaparkan video singkat terkait tugas proyek kami yang membahas siklus Carnot dan penerapannya. Adapun dosen pengampu kami pada mata kuliah kali ini ada Ibu Elfrida Ginting dan ada Bapak Riki Andi Syaputra. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Risha Amanda Fredro sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Saya Kopi Pasrikolita. Saya Kurnia Rizky Siregar. Saya Safira Aulia. Saya Citra Permatasari Sinaga. Adapun yang menjadi topik pembahasan kami pada tugas proyek kami kali ini yaitu terkait penerapan siklus Carnot dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk teori tentang teorema Carnot akan disampaikan oleh Saudara Kurnia. Kepada Saudara Kurnia dipersilakan. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang teorema Carnot. Menurut teorema Carnot, sistem apapun yang bekerja antara T1 atau reservoir panas dan T2 reservoir dingin tidak akan pernah mempunyai efisiensi lebih besar daripada mesin Carnot yang beroperasi di antara reservoir yang sama. Selain itu, efisiensi mesin jenis ini tidak tergantung pada sifat zat yang bekerja hanya bergantung pada suhu reservoir panas dan dingin. Menurut hukum kedua, tidak ada mesin kalor yang dapat memiliki efisiensi 100%. Beberapa besar efisiensi yang dapat dimiliki mesin. Jika diberikan dua reservoir panas pada suhu TH dan TE, pertanyaan ini pertama kali dijawab pada tahun 1824 oleh insinyur Prancis yaitu Sadi Carnot, lahir pada tahun 1796 dan meninggal pada tahun 1832, yang mengembangkan sebuah mesin kalor ideal hipotetis yang memiliki efisiensi maksimum yang masih sesuai dengan hukum kedua. Siklus pada mesin ini disebut siklus Carnot atau Carnot cycle. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terkait pengertian dari siklus Carnot dan 4 proses siklus Carnot akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, siklus Carnot didefinisikan sebagai siklus termodinamika tertutup ideal yang dapat dibalik. Adapun 4 operasi yang terlibat pada proses siklus Carnot ini ada ekspansi eksotermal, ekspansi adiabatik, kompresi isotermal, dan kompresi adiabatik. Nah, selama proses ini, pemuaian dan kompresi zat dapat dilakukan hingga titik yang diinginkan dan kembali lagi keadaan awal. Nah, berikut siklus Carnot yang secara umum akan kita ketahui. Jadi pada gambar A ini ada terkait ekspansi dari isotermal, pada gambar B ini ada ekspansi adiabatik, dan pada gambar C ada kompresi isotermal, dan pada gambar D ini ada kompresi adiabatik. Pada gambar A tadi terjadi proses ekspansi gas isotermal yang dapat dibalik. Pada proses ini jumlah kalor yang diserap gas ideal adalah yang masuk dari sumber panas pada suhu pH. Gas tersebut memuai dan melakukan kerja terhadap lingkungannya. Untuk gambar B merupakan gambar pemuaian gas adiabatik yang reversible, di mana sistem diisolasi secara termal dan gas terus memuai dan kerja dilakukan pada lingkungannya. Sekarang suhunya lebih rendah, jadi dari suhu yang tinggi tadi yang posisinya TH menjadi posisi suhu yang rendah menjadi TI. Selanjutnya untuk gambar C, pada proses C itu terjadi proses kompresi gas isotermal yang dapat dibalik lagi. Nah, pada hal ini akan terjadi kehilangan panas di mana Q akan keluar ketika lingkungannya melakukan kerja pada suhu TI. Sedangkan pada gambar D terjadi proses kompresi gas adiabatik reversible. Nah, pada sistem kali ini, di mana zat yang terdapat pada tabung tersebut, pada proses D tersebut, diisolasi secara termal, sehingga temperatur akan kembali lagi naik ke posisi pH.
ketika lingkungan sekitar terus bekerja pada gas. Selanjutnya, terkait tahapan siklus Carnot akan disampaikan oleh Saudari Kori kepada Saudari Kori, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan siklus Carnot. Seperti yang tertera pada gambar, yaitu gambar mengenai proses siklus Carnot terhadap tekanan dan volume. Proses AB dan CD adalah adiabatik dan proses BC dan DA adalah isotermal. Kalor diserap dari reservoir bersuhu tinggi hanya pada proses BC dan kalor dibuang ke reservoir bersuhu rendah hanya pada proses DA. Selanjutnya yaitu rumus mesin Carnot. Efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan mesin dalam mengubah kalor yang diserap menjadi kerja. Efisiensi mesin kalor yaitu usaha per kalor dikali 100%. Yang kedua yaitu siklus Carnot berlaku hubungan W sama dengan Q1 dikurang Q2, maka efisiensi sama dengan Q1 dikurang Q2 per Q1 dikali 100%, maka efisiensi sama dengan 1 dikurang Q2 per Q1 dikali 100%. Berdasarkan siklus Carnot berlaku Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1, sehingga rumus efisiensi siklus Carnot menjadi efisiensi sama dengan 1 dikurang T2 per T1 kali 100%, di mana Fn sama dengan efisiensi mesin Carnot, T1 adalah suhu reservoir bersuhu tinggi, dan T2 adalah suhu reservoir bersuhu rendah. Selanjutnya, terkait penerapan sistem Carnot akan disampaikan oleh Saudari Citra. Kepada Saudari Citra, dipersilakan. Baiklah, baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan dari sistem Carnot, yaitu mesin diesel. Mesin diesel merupakan mesin pembakar dalam flow rider yang juga menggunakan suatu panas kompresi untuk penyalaan dan juga membakar bahan bakar yang sudah diinjeksi, kemudian atau masuk ke dalam ruang bakar. Mesin diesel yang memiliki efisiensi yang terbaik dibandingkan dengan mesin pembakar dalam ataupun luar yang lainnya. Soalnya rasio kompresi dari mesin diesel sangatlah tinggi. Mesin diesel digunakan oleh banyak kendaraan yang bermotor, terutamanya mobil. Selain itu, karena tenaganya yang besar, mesin diesel juga banyak digunakan oleh truk. Selanjutnya, yaitu ada diagram siklus termodinamika pada mesin diesel. Kita bisa lihat pada gambar bagaimana diagram dari siklus termodinamika dari mesin diesel tersebut. Nah, proses dari siklus tersebut adalah untuk langkah yang 0 sampai 1, langkah hisap udara pada tekanan konstan atau isobarik. Pada langkah 1 sampai 2 yaitu langkah kompresi pada keadaan adiabatik. Pada langkah 2 dan 3 yaitu langkah pemasukan kalor ataupun pembakaran pada tekanan konstan atau isobarik. Langkah 3 sampai 4 yaitu langkah ekspansi pada keadaan adiabatik. Langkah 4 sampai dengan 1 yaitu langkah pengeluaran kalor sisa pada volume konstan atau isokorik. Dan pada langkah 1 sampai 0 yaitu langkah buang pada tekanan konstan isobarik. Selanjutnya, penerapan siklus Carnot pada mesin uap akan disampaikan oleh Saudari Sepira. Kepada Saudari Sepira, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, penerapan siklus Carnot yaitu mesin uap. Di sini kami tampilkan gambar daripada mesin uap.
Dalam penggunaan umum, istilah mesin uap dapat merujuk pada pembangkit uap lengkap termasuk kettle uap dan lainnya, seperti lokomotif uap, kereta api, dan mesin portable. Atau dapat merujuk pada mesin piston atau turbin saja, seperti pada mesin balok dan mesin uap stasioner. Mesin uap merupakan mesin yang masuk dalam kategori pesawat kalor, yaitu mesin yang mengubah tenaga termis dari bahan bakar menjadi tenaga mekanis melalui proses pembakaran. Adapun penerapan mesin uap terdapat pada kereta uap dan kapal uap. Sistem kerja mesin uap. Air akan dipanaskan pada tekanan yang tinggi dan menyebabkan air tersebut mendidih pada suhu yang tinggi pula. Semakin tinggi suhu uap, maka akan semakin besar pula tekanan uap. Uap ini akan bergerak melewati katup masukan dan menyebabkan piston terdorong meluncur ke kanan. Saat tersebut, sebagian uap atau kalor berubah menjadi energi kinetik. Pada saat piston bergerak ke kanan, roda yang dihubungkan dengan piston berputar. Setelah setengah putaran, roda menekan piston untuk kembali ke posisinya semula. Ketika piston bergerak ke kiri, katup masukan dengan sendirinya tertutup dan katup pembuangan dengan sendirinya terbuka. Uap tersebut dikondensasi oleh kondensor sehingga berubah menjadi embun. Yang selanjutnya, air di dalam kondensor dipompa kembali ke wadah untuk dididihkan kembali. Lalu proses berulang sedemikian rupa. Proses yang terjadi secara berulang membuat piston bergerak ke kanan dan ke kiri sehingga terus-menerus. Karena pergerakan ini, maka roda pun berputar secara terus-menerus. Putaran roda biasanya digunakan untuk menggerakkan sesuatu. Baik, selanjutnya penerapan siklus Carnot pada pompa kalor akan disampaikan oleh saya sendiri. Pompa kalor adalah mesin yang memindahkan panas dari suatu lokasi ke lokasi lain dengan menggunakan sistem kerja yang mekanis. Teknologi pompa kalor ini sebagian besar adalah memindahkan panas dari sumber panas yang bertemperatur rendah ke lokasi yang bertemperatur lebih tinggi. Jadi dapat dikatakan bahwa pompa kalor ini bekerja terbalik dari mesin kalor lainnya. Nah, berdasarkan pada hukum kedua termodinamika, panas itu tidak bisa secara spontan mengalir dari lokasi bertemperatur rendah ke lokasi bertemperatur tinggi. Sehingga untuk melakukan hal ini dibutuhkan suatu kerja. Kalau pada pompa kalor, kerja tersebut diaplikasikan dalam hal yang berbeda untuk memindahkan panas. Jadi kebalikannya, pompa kalor ini membutuhkan kerja untuk memindahkan energi termal dari lokasi yang lebih dingin ke lokasi yang lebih panas. Tetapi pada dasarnya, pompa kalor sama halnya dengan mesin kalor, hanya saja sistemnya terbalik. Nah, adapun prinsip kerja dari pompa kalor ini yang pertama, mesin pompa kalor dimulai dari refrigerator yang menuju ke kompresor. Refrigerator meninggalkan kompresor pada temperatur yang tinggi. Yang kedua, pada saat tersebut air dikumpulkan dan didinginkan, sehingga air akan mengalami proses kondensasi di kondensor dan membuang panasnya ke lingkungan. Yang ketiga itu, refrigerator kemudian memasuki tabung kapiler yang membuat tekanan refrigerator turun drastis. Refrigerator yang bertemperatur rendah ini kemudian memasuki proses evaporator dan pada saat tersebut, refrigerator menyerap panas dari ruang refrigerasi. Yang terakhir, pemindahan kalor ini disebabkan oleh kompresornya sehingga terasa panas pada evaporator. Kemudian refrigerator kembali memasuki kompresor dan siklus ini dimulai kembali atau berulang. Selanjutnya terkait pengaplikasian pompa kalor akan disampaikan oleh Saudara Kurnia kepada Saudara Kurnia, dipersilakan. Baik, saya akan menyampaikan materi pengaplikasian pompa kalor, yaitu AC atau air conditioner dan mesin pendingin. Kedua alat tersebut merupakan pengaplikasian hukum kedua termodinamika, yaitu mesin pendingin Carnot. Mesin pendingin Carnot adalah mesin kalor yang beroperasi secara terbalik. Jika pada mesin kalor mengambil kalor dari reservoir panas dan melepaskan reservoir dingin, maka pada mesin pendingin melakukan sebaliknya, yaitu mengembalikan kalor dari reservoir dingin dan melepaskan ke reservoir panas. Sekian hasil dari presentasi kami terkait tugas proyek kami yang membahas siklus Carnot dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dapat kita ketahui bahwa pengaplikasian dari siklus Carnot ini sangat beragam, dimulai dari penerapannya pada pompa kalor,
ada juga pada mesin uap, dan ada juga pengaplikasian dari si pompa kalor itu pada AC yang biasanya kita sering gunakan sebagai pendingin ruangan kita. Sekian.